Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulurku semuanya, pejuang P3K dan juga CPNS atau CASN ya. Semoga sedulur-sedulur semuanya sehat selalu, dijauhkan dari bala bilarihi, dilimpahkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan dedemit, dan tentunya dilimpahkan dengan duit. Ya, kembali saya hari ini akan menyampaikan tentang kisi-kisi sekaligus membahas soal pedagogik untuk CASN dan P3K sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Di sini kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap pengetahuan dan keterampilan. Indikator esensialnya, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Contoh soalnya adalah jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, ini kata kuncinya, ini adalah kelompok ya. Kemudian untuk kunci yang berikutnya adalah menghasilkan karya ya. Menghasilkan karya tertentu atau menghasilkan karya dalam bentuk kelompok. Jadi di sini mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya dalam bentuk kelompok. Pilihan optionnya ada A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Ingat, ini adalah penilaian berkelompok ya. Kalau kita melihat dari ini, nanti akan kita bahas penilaian kinerja itu apa, penilaian portofolio apa, proyek itu apa, penilaian jurnal itu apa, dan penilaian diri itu apa. Mungkin dari sedulur-sedulur semuanya yang sudah paham sudah bisa langsung menjawab ya. Kira-kira jawabannya apa sedulur-sedulur semuanya? Ya, tepat sekali, jawaban panjenengan adalah penilaian proyek ya. Tepat sekali. Nah, coba kita lihat secara mendalam pembahasannya. Apa sih yang dinamakan penilaian kinerja? Bahwa penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment ya. Ini jadi penilaian unjuk kerja atau perform assessment. Nah, di sini untuk pemilihan perform assessment ini, bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi penilaian ini berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Mendemonstrasikan tugas ya. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Kemudian yang berikutnya penilaian proyek. Apa itu penilaian proyek? Ya, penilaian proyek adalah atau project assessment
adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara kelompok. Ya, ini secara kelompok. Nah, cuma di sini adalah diwujudkan dalam pemberian tugas. Ya, pemberian tugas secara kelompok. Nah, penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Sekali lagi, proyek ini sifatnya adalah berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, peserta pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi atau sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Ya, ini kita sudah sampai di sini. Jadi mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu secara berkelompok. Ini adalah penilaian proyek, ya kan, secara berkelompok. Pemberian tugas secara berkelompok. Ya, untuk menghasilkan karya tertentu. Ya, ini kata kuncinya juga. Ya. Jadi pemberian tugas secara berkelompok untuk menghasilkan karya tertentu secara berkelompok. Ini adalah penilaian proyek. Ya, jawabannya di sini C. Nah, kemudian masih ada lagi penilaian portofolio. Apa itu penilaian portofolio? Penilaian portofolio ini merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya. Jadi pada sekumpulan karya. Jadi kalau portofolio ini adalah penilaian otentik yang dilakukan dari sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Disusun secara sistematis dan terorganisir. Ini kata-kata kuncinya ya. Jadi sekumpulan karya yang diambil secara pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dengan guru. Jadi penilaian ini dilakukan bersama antara pendidik dan guru, tidak hanya dilakukan oleh guru saja. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik dan peserta didik, kemudian penilaian proses dan hasil. Ini adalah ciri-cirinya atau hal-hal yang perlu dipahami dalam melakukan penilaian portofolio. Kemudian ada jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal belajar adalah merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik dengan apa yang telah dipelajari. Tentunya Bapak Ibu setiap hari membuat jurnal ketika mengajar ya, baik itu jurnal kelas maupun jurnal mengajar. Nah, jurnal belajar ini akan dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik kunci. Jadi merekam atau meringkas, ya kan, aspek-aspek atau topik kunci yang dipelajari. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu.
atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat oleh siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik, ya, untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal juga dapat diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Ya, ini seperti itu, sedulur-sedulur semuanya. Semoga bisa dipahami, ya. Kita pahami bersama terkait dengan apa itu jurnal. Ini adalah jurnal belajar. Kan ada jurnal belajar, jurnal kelas, jurnal mengajar. Kalau jurnal mengajar ya terkait dengan guru dalam mengajar di kelas atau di luar kelas. Kalau jurnal kelas terkait dengan catatan yang dilakukan oleh peserta didik maupun oleh pendidik dalam layanan atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dalam waktu tertentu, ya. Jadi setiap hari kita akan selalu mengisi jurnal kelas, jurnal mengajar gitu. Kemudian penilaian tertulis. Apa itu penilaian tertulis? Bahwa penilaian tertulis itu adalah mensuplai jawaban isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan urean. Ini penilaian tertulis, ya. Jadi penilaian tertulis ini mensuplai jawaban isian atau melengkapi jawaban, baik jawaban singkat, pendek maupun urean. Penilaian tertulis yang termasuk dalam model penilaian otentik adalah penilaian yang berbentuk urean atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Ini untuk penilaian tertulis. Jadi penilaian tertulis ini adalah bentuknya adalah urean atau esai. Ya. Jadi kalau option ABCD ini namanya bukan penilaian tertulis. Nah, penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum, konstruksi soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas, dan bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian penilaian diri. Apa itu penilaian diri atau self assessment? Penilaian diri atau self assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata, ya, dan pendidik terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Ini bukan. Tapi dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik. Jadi kalau penilaian diri ini teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Ini kata kuncinya. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang akan dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merancang format yang akan digunakan seperti pedoman penskoran,
daftar tanda cek atau skala penilaian. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Kemudian pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif, bukan secara subjektif ya. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak ya. Ini terkait dengan macam-macam penilaian. Jawabannya C. Kemudian indikator esensial 13 yaitu berbunyi dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Contoh soalnya, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu ya, jadi ini penilaian akhir pembelajaran diminta untuk mendemonstrasikan tugas dengan tujuan mengaplikasikan kemampuan keterampilan ya. Jadi mengaplikasikan keterampilan kemampuan keterampilan. Dari instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar ada daftar cek atau checklist, kemudian benar salah, pilihan ganda atau multiple choice, menjodohkan atau matching, jawaban bebas atau completion test. Ayo kira-kira apa sedulur-sedulur? Tadi kita sudah membahas di atas sedikit ya terkait dengan penilaian-penilaian, macam-macamnya jenis penilaian, kemudian penilaian yang cocok untuk jenis-jenis penilaiannya itu tadi sudah kita bahas ya. Nah, kata kuncinya di sini bahwa ketika pembelajaran berakhir, pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya ya. Ini termasuk dalam jenis instrumen ya. Jadi instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut adalah daftar cek atau checklist ya. Ini jawabannya ya. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Ada daftar cek atau checklist, benar salah true false, pilihan ganda multiple choice, menjodohkan matching, jawaban bebas, completion test. Pembahasannya, penilaian kinerja. Secara umum, tes dapat dipilahkan ke dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja atau perform test. Ya. Kemudian tes lisan dan tes tulis. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya tes keterampilan dalam mengoperasikan alat ya, keterampilan dalam mengoperasikan peralatan komputer seperti peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan dan kegiatan belajar lain yang sejenis. Dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar.
Di samping itu, tes keterampilan atau tes praktik dapat berfungsi sebagai media belajar untuk mengurangi kejenuhan. Namun demikian, penggunaan tes keterampilan akan menghadapi kendala jika peralatan yang digunakan tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan penilaian tes itu sendiri. Dilihat dari segi biaya, tes keterampilan relatif mahal, manakala dibutuhkan kelengkapan fasilitas tes keterampilan yang lebih kompleks. Nah, kemudian ada tes lisan. Ya, jawabannya tadi daftar cek ya. Kemudian tes lisan atau oral test yang dilaksanakan secara lisan ya. Ini namanya tes lisan ya, dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Tes tulis atau written test adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Jadi tes tertulis ini jawaban dan pertanyaannya ini diberikan secara tertulis ya. Tes tulis adalah jenis tes yang pertanyaan secara tertulis ya. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes bentuk uraian atau isi tes dan tes bentuk objektif atau objektif tes. Tes bentuk uraian adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar soal, tetapi harus diungkap atau diberikan sendiri oleh peserta didik. Pengungkapan jawaban oleh peserta tes sangat bervariasi, dilihat dari sisi gaya bahasa dan keluasan lingkup jawaban. Jadi ini termasuk gaya bahasa dari siswa dan juga pengalaman siswa dalam hal menjawab atau berbahasa. Berdasarkan sifat jawaban inilah maka tes bentuk uraian dapat dipilah menjadi uraian bebas dan uraian terbatas. Tes uraian bebas memberi keleluasaan pada peserta didik untuk mengungkapkan secara panjang lebar jawaban yang diberikan. Kemudian tes uraian terbatas membatasi peserta tes dalam menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan. Kemudian tes bentuk objektif adalah yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal. Peserta tes hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang, tanda centang, atau lingkaran O. Secara umum, tes bentuk objektif dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu tes menyajikan atau supply test dan tes pilihan selection test. Tes bentuk pilihan atau selection test dapat dipilah menjadi benar salah atau true false, menjodohkan matching test, pilihan ganda multiple choice, tes analogi test, dan tes menyusun kembali atau rearrangement test. Kemudian tes menyajikan atau supply test adalah tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban yang cukup dengan satu atau dua kata tertentu. Ini tes menyajikan. Tes bentuk pilihan selection test adalah tes yang formatnya disusun sedemikian rupa yang mengharuskan peserta tes menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang disediakan dengan memberi tanda sesuai petunjuk. Tes bentuk pilihan ini dapat disusun dalam bentuk benar salah menjodohkan ya. Bentuknya adalah benar salah menjodohkan pilihan ganda. Nah, ini. Nah, tes benar salah atau true false adalah bentuk tes yang soal atau pertanyaannya berupa pernyataan-pernyataan tersebut dapat berubah pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah.
Peserta tes diminta untuk merespon pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda atau memilih huruf B jika pernyataan benar dan memberi tanda atau memilih S jika pernyataan salah. Tes menjodohkan matching test adalah format tes yang disusun dalam dua bagian, yaitu bagian pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang disusun berupa pertanyaan sebagai pokok soal atau STEM dan alternatif pilihan jawaban. Alternatif pilihan jawaban dapat berdiri 3, 4, atau 5. Kemudian peserta tes diminta memilih satu jawaban yang benar dari alternatif jawaban yang disediakan dengan cara memberi tanda sesuai dengan petunjuk. Tes pilihan ganda ini dapat dipilah menjadi pilihan ganda sebab akibat, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda membaca diagram grafik atau peta. Tes analogi atau analogi tes adalah jenis tes bentuk objektif yang disusun sedemikian rupa di mana dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, peserta tes diminta memilih bentuk yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Tes menyusun kembali rearansemen tes adalah jenis tes objektif yang disusun sedemikian rupa sehingga format pernyataan atau pertanyaan tersusun dalam kalimat yang tidak teratur. Dalam jenis tes ini, peserta tes diminta menyusun kembali rangkaian kalimat yang tidak teratur tersebut menjadi urutan pengertian atau proses yang benar. Karena penilaian kinerja atau yang disebut dengan perform assessment atau penilaian unjuk kerja ya. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, kemudian skala penilaian atau rating scale. Ya, jawabannya tadi A. Kita lihat ya, daftar cek atau checklist. Kalau di sini ada anekdot ya nanti anekdot ya. Ini jadi macamnya ada checklist, anekdot, dan skala penilaian. Kemudian nomor 14, indikator eksternal esensialnya melalui paparan kasus peserta dapat menganalisis hasil pembelajaran. Contoh soalnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut. Disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu siswa ini mengalami kesulitan dalam menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Karena apa? Materi dalam soal sebagian belum dipelajari. Karena materi itu harusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Nah, hal yang harusnya dilakukan oleh guru dalam menyusun tes pilihan ganda adalah ada soal harus sesuai dengan indikator, pokok soal harus dirumuskan secara jelas, pilihan jawaban harus homogen dan logis, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, dan butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Pembahasannya, jawabannya ini apakah A, B, atau C?
Kita coba intip dulu. Jawabannya di sini adalah A ya. Berarti di sini yang harus dilakukan bahwa soal harus sesuai dengan indikator. Ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya. Karena apa? Di sini siswa kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari. Karena apa? Materi tersebut harusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Nah, hal yang harus dilakukan guru dalam menyusul soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu harusnya materi yang sudah diberikan atau soal harus sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Lihat pembahasannya. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi konstruksi. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penyusunan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi interpretasi, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan perhatikan hal-hal berikut ini. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan, hanya ada satu jawaban yang benar, pengecoh homogen dan berfungsi. Kelebihan tes bentuk objektif. Lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau representatif. Tingkat validitas relatif tinggi, proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif, tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan pertanyaan, informasi hasil tes dapat lebih cepat, tingkat reliabilitas tinggi, dan kemungkinan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Ini kelebihannya, kelebihan tes bentuk objektif. Kemudian kelemahannya ya, kalau ini kan tadi kelebihannya. Kelemahannya tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka, mengira-ira, bisa jadi ngitung benik atau melempar dadu istilahnya ya, mencari keberuntungan. Kemudian memungkinkan terjadi kecurangan, saling menyontek. Mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Kemudian salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari jawab beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Ini pembahasannya. Jadi soal harus sesuai dengan indikator ya. Ini tadi mana ini soal yang harus disusun sesuai dengan indikator ya. Kompetensi untuk belajar dan apakah materi soal sudah lama. Oh ya ini pada ini yang telah ditetapkan. Ini tadi kata kuncinya. Kemudian hanya ada satu jawaban yang benar, pengecoh, homogen, dan berfungsi. Ini terkait dengan telaah dalam membuat soal tes. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi dalam membuat soal itu tidak asal, tapi harus memperhatikan
dari 3 aspek ini ya. Ada aspek kesesuaian dan indikator, satu jawaban yang benar, kemudian pengecohnya berfungsi. Ingat, dalam pilihan ganda itu pasti ada soal jawaban pengecoh. Kemudian indikator esensial nomor 15. Melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Hasil penilaian akhir yang contoh soalnya ya. Jadi hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Jadi belajarnya sudah tuntas. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan, ada yang belum. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal ya. Dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Kemudian berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali. Jadi pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, hasil penilaian kecuali ada: A, memperbaiki program pembelajaran, kemudian B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, mengadministrasikan hasil penilaian, dan D, menyusun laporan hasil penilaian. Ini adalah bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian. Jadi bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian. Ya. Jadi dari ABC, memperbaiki program, menyelenggarakan program pengayaan, hasilnya tinggi, mengadministrasikan hasil penilaian, kemudian menyusun laporan. Dari teman-teman kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman. Mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi kalau mengadministrasikan ini kan sebenarnya bukan pemanfaatan, tetapi adalah pekerjaan ya, kegiatannya. Jadi yang ditanyakan kan penilaian, ya, pemanfaatan. Nah, di sini kecuali. Jadi memperbaiki program pembelajaran sudah pasti ketika kita sudah melakukan pembelajaran, kita melakukan penilaian, ini hasil dari penilaian itu sebagai perbaikan program pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian menyelenggarakan program remedial bagi yang hasilnya rendah, ini sudah pasti. Kan kalau siswa kita nilainya rendah, kita harus mengadakan remedial, baik itu remedial tes maupun remedial teaching. Jadi kita lihat apakah kita perlu remedial tes saja ataukah juga remedial teaching. Jadi kita lihat nanti hasil dari tesnya. Kalau siswanya lebih banyak, sudah banyak yang menguasai materi dan yang hasilnya belum maksimal, hanya beberapa siswa, ini kita hanya perlu remedial tes. Namun kalau sebagian atau lebih siswa kita belum menguasai atau hasilnya itu di bawah rata-rata, berarti kita harus mengadakan remedial teaching. Kemudian menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Nah, yang hasilnya tinggi kita adakan pengayaan dan menyusun laporan hasil penilaian. Nah, hasil dari pemanfaatan dari
tes yang kita lakukan ini kan untuk menyusun laporan hasil penilaian. Ini jawaban pengecoh sebenarnya teman-teman. Ini jawaban pengecoh karena apa? Di sini ada mengadministrasikan, di sini ada menyusun. Ya toh? Apa sih bedanya mengadministrasikan dengan menyusun? Kalau menyusun itu kan kita itu membuat sebuah susunan atau kita bisa namanya menyusun itu kan ini hasilnya seperti ini, kita gunakan untuk laporan hasil penilaian. Ya kalau mengadministrasikan ini kita bisa administrasi nilai maupun administrasi yang lain. Ingat bahwa ini adalah jawaban pengecohnya. Coba kita bahas dulu tentang hasil tes. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian juga dapat digunakan untuk memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan, ya, untuk mengetahui kemampuan perkembangan peserta didik. Ya. Kemudian memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian hasil analisis hasil penilaian dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses hasil belajar. Ya. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning atau pendidik sebagai assessment for learning. Ya. Jadi dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung melalui penilaian harian atau pengamatan harian maupun setelah beberapa kali program pembelajaran atau penilaian tengah semester atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau ketuntasan belajar minimal atau KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapot. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik ya, selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir beserta keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya meningkatkan keprofesionalannya. Selain itu, pendidik juga bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik ya, memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remedial atau remediasi. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberikan program pengayaan. Nah, bagi yang sudah mencapai batas maksimum, ini dapat dilakukan program pengayaan dengan
mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh terlupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai administrasi, ya. Pada prinsipnya, nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari keseluruhan pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilannya atau keberhasilan belajarnya, ya. Jawabannya di sini D, ya. Kita lihat, ya, mengadministrasikan hasil penilaian ini adalah bukan merupakan pemanfaatan, karena pengadministrasian ini adalah kegiatannya, ya, ataupun bukan pemanfaatannya. Itu sedulur-sedulur semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk melihat video ini. Semoga sedulur-sedulur semuanya dalam mengikuti tes CPNS atau CASN maupun dulur-dulur yang mengikuti P3K nanti dapat lolos dan berkah fitini wal akhirah. Amin amin ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan untuk soal-soal latihan formatifnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Oleh karenanya, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga jangan lupa dicentang tombol loncengnya agar ketika saya nanti memberikan soal, sedulur-sedulur semuanya ada notifikasi di HP atau emailnya masing-masing. Setelah ini saya akan membahas ada 15 soal-soal formatif terkait dengan kemampuan pedagogik, ya. Dan tentunya bagi dulur-dulur semuanya yang ingin melihat video lain tentang CPNS bisa Anda lihat di channel saya. Di situ ada beberapa video yang telah saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.